Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya kita pada kesempatan yang mulia ini dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melanjutkan pelajaran kita, kajian rutin kita setiap Sabtu sore insyaallah biidnillahi subhanahu wa ta'ala, dan masih dengan pembahasan Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 689 Hijriyah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan juga dengan sifat-sifatnya yang mulia agar berkenan menerima amalan-amalan yang telah kita kerjakan, memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi pemberat kita nanti kelak ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang sedekah yang sunnah, ya, sedekah yang sunnah, tentunya setelah pembahasan tentang rahasia-rahasia pada zakat dan juga adab-adab yang berkenaan dengan orang yang memberikan zakat, dan juga adab-adab yang berkenaan dengan orang yang menerima zakat. Kemudian kita membahas tentang sedekah yang sifatnya sunnah dan apa saja adab-adabnya dan juga keutamaan-keutamaannya. Dan al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta untuk harta warisnya itu lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Harta yang diberikan kepada ahli waris itu lebih dicintai ataukah harta yang dia miliki selama dia hidupnya? Maka para sahabat yang ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang pun di antara kami melainkan hartanya ya itu adalah sesuatu yang paling dia cintai, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali perkataan mereka. Beliau mengatakan, fa inna malahu ma qaddamah wa ma lawarithihi ma akhar. Ya, maka sesungguhnya harta yang dia miliki adalah harta-harta yang dia telah keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia masih hidup. Dan harta yang dimiliki oleh ahli warisnya adalah apa yang dia tinggalkan, ya, yang tidak dia keluarkan, apa yang dia tinggalkan itu adalah harta milik ahli warisnya. Maka
ini menyadarkan kita semua bahwasannya hakikat harta yang kita miliki adalah harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan-keutamaan sedekah tersebut sangatlah banyak dan kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ya kita akan lanjutkan kembali ya setelah beliau rahimahullahu taala yang membahas tentang rahasia-rahasia dalam zakat, dan juga kemudian beliau mengikutkannya dengan pembahasan sedekah ya, dengan adab-adabnya dan juga keutamaan-keutamaannya. Maka setelah itu beliau rahimahullahu taala membahas tentang, di sini bisa dilihat di situ di layar, Kitabus Shaumi wa asraruhu wa muhimmatuhu wa ma yata'allaqu bihi ya. Setelah membahas tentang zakat, maka beliau ingin membahas tentang puasa ya, tentang puasa. Kitab tentang puasa dan juga rahasia-rahasianya, wa muhimmatuhu, dan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkenaan dengan puasa akan dibahas panjang lebar oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita akan baca apa yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullah. Beliau mengatakan i'lam ya, anna fi shaumi khasisatan laysat li ghairihi. Ketahuilah wahai kalian kaum muslimin bahwasannya di dalam berpuasa ya, bahwasanya di dalam berpuasa dia memiliki khasisah, dia memiliki keistimewaan ya. Dia memiliki nilai plus ya, di dalam berpuasa itu laisat li ghairihi, yang keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh amalan yang lain selain puasa ya. Jadi ketika seseorang berbicara tentang puasa, maka amalan ini bukan amalan yang remeh, bukan amalan yang dianggap biasa, tapi luar biasa ya, memiliki keistimewaan ya. Mungkin kita sering ya mendengar dari para asatidz kita ya ketika masuk ya bulan puasa. Lah itu memang seperti pengulangan tersebut agar hal itu menancap dalam diri kita masing-masing ya, pengetahuan tentang puasa tersebut agar menyadarkan diri kita bagaimana ya keluar biasaan puasa, keistimewaan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala tersebut ya merupakan istimbat, yang merupakan intisari dari apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya idhafatuhu ila Allah azza wajalla. Tentunya kalau ditanya apa yang membuat istimewa ya, apa yang membuat puasa itu merupakan amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan keistimewaan tersebut adalah disandarkannya puasa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yaqulu subhanahu ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam hadis kudusi ya, di dalam hadis kudusi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi ya, puasa itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis al-Qudusi. Maka puasa itu adalah milikku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Maka para ulama mengatakan di sini keistimewaan puasa bisa dilihat daripada pahala. Ya, pahala yang didapatkan oleh seseorang yang berpuasa, di situ tidak ada bilangan-bilangan tertentu. Ya, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda dalam hadis yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullu amal ibni Adam al hasanatu bi asyri amthaliha.
setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, seluruh manusia yang beriman, ya, satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan semisalnya. Ya, ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Ya, sampai 700 kali lipat, dan itu ya yang memang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya di dalam Al-Qur'an. Seperti perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia seperti ya satu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kali lipat. Ya. Satu biji ya dia menumbuhkan ya cabang-cabang ya. Ya, setiap cabang tersebut ada 100 biji ya. 100 biji, maka menumbuhkan 7 cabang, setiap cabang ada 100 biji, maka menjadi 700. Subhanallah. Maka itu adalah keutamaan, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Nah, itu di dalam amalan-amalan selain daripada puasa. Nah, ketika kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi di sini, langsung mengatakan wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan membalas puasa tersebut, dan tidak diberitahukan ya bagaimana ataukah berapa jumlah ya yang diberikan kepada hamba-hambanya tersebut yang telah berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwasannya amalan berpuasa tersebut jikalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka menghasilkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu tentang bilangan pahala-pahala yang dia berikan kepada hambanya tersebut. Dan itu selaras juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ya, akan mendapatkan pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada batasan. Ya, saking banyaknya ya orang-orang sabar. Maka orang yang berpuasa terkumpul pada dirinya kesabaran-kesabaran tersebut. Ya, kesabaran dari menahan hawa nafsu, ya, kesabaran dari menahan rasa lapar, kesabaran. Banyak sekali sabar yang telah dia laksanakan dalam satu ibadah tersebut, maka menimbulkan pahala yang tanpa ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Ya, tanpa ada batasannya. Maka di sini puasa ya disandarkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li, ya, as-saumu li. Puasa itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan apa? Di sini wa kafa bihadhil idhafati syarafa, dan cukuplah dengan penyandaran tersebut itu merupakan suatu kemuliaan. Jadi cukuplah kemuliaan dengan disandarkannya puasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sisi penyandaran ini itu sama ya. Kama syarrafa al-baita bi idhafatihi ilaihi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan ya Baitullah, rumah Allah ya kepadanya ya. Itu disandarkan ya rumah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan kemuliaan fi qaulihi wa tahhir baitiya ya. Dan sucikanlah rumahku ya, rumahku disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang disandarkan kepada Allah, maka itu kata para ulama idhafatu tasyrif ya, penyandaran yang menunjukkan kemuliaan ya, kemuliaan yang disandarkan tersebut ya. Di sini puasa mulia di sisi Allah, rumah Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan tersebut maka memunculkan pahala yang besar ya. Satu kali seseorang ya, sholat pahalanya bagaikan 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram ya. 100.000 ya. Sedangkan kalau di Masjidin Nabawi ya, yang berada di Madinah itu 1.000 kali ya, 1.000 kali sholat di selainnya ya, di selainnya. Maka ketika dia sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 kali lipat. Ini menunjukkan karena kemuliaan tersebut,
karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini wa innama faddala shauma li ma'nayain, ya. Dan sesungguhnya, ya, memang puasa ini diberikan keutamaan karena dua hal, ya, karena dua hal. Jadi kalau kita katakan, ya, puasa itu diutamakan karena apa? Ya, karena apa? Jadi bisa mendapatkan pahala yang besar tadi, ya, bi ghairi hisab, dan juga wa ana ajzi bihi, ya, tanpa ada batasan, ya, unlimited balasannya tersebut, ya. Dan juga aku yang akan membalasnya langsung Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka di sini al-muallif rahimahullah menyampaikan dua hal, ya. Kenapa sih puasa itu keutamaannya, ya, merupakan keutamaan yang sangat besar karena dua hal. Yang pertama di sini beliau mengatakan, ya, bisa dilihat di situ, ahaduhuma annahu sirrun wa amalun batinun, gitu ya. Karena yang pertama adalah dia itu sir, ya, amalan yang rahasia, ya, dan juga amalan batin. Bagaimana rahasia? La yarahul khalqu, ya, tidak diketahui, tidak dilihat oleh makhluk-makhluk, ya. Jadi yang tahu dia berpuasa atau enggak, ya, dia dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, ya, dia berpuasa itu tidak ada orang yang mengetahui. Maka ketika seseorang tidak diketahui bahwasanya dia lagi beribadah, yaitu menunjukkan amalan tersebut itu bisa bernilai besar, ya, karena tidak ada yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, maka di situ presentasi dia selamat daripada keburukan-keburukan itu lebih besar, gitu ya. Maka di sini katakan wala yadkhuluhu riya, ya. Maka presentasi dia tidak dimasuki oleh riya, ya. Sifat yaitu ingin dipandang amalannya oleh orang lain itu lebih besar dalam puasa, ya. Karena seseorang bisa riya dalam sholatnya, yaitu ketika dia berdiri kemudian melaksanakan sholat, kata Nabi SAW, lima yarahu min nadhari rajulin, karena apa yang dia lihat dari pandangan manusia, ya. Min nadharin nasi bihi, ya, karena pandangan manusia, oh fulan, ya, dia sholat, oh fulan dia melakukan ini, dia melakukan itu. Nah, seorang puasa tidak diketahui, ya, dia puasa atau tidak. Maka di situ presentasi dia selamat daripada penyakit riya tersebut itu lebih besar, ya. Maka apapun amal yang tersembunyi itu pahalanya lebih besar, ya, pahalanya lebih besar. Salah satunya adalah berpuasa, karena di situ dia lakukan dengan rahasia, amalan yang tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia, tidak dilihat oleh manusia, ya, otomatis juga tidak dimasuki oleh yang namanya penyakit riya, ya. Maka inilah yang membuat puasa itu istimewa, ya. Membuat puasa itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, adalah dengan puasa tersebut seseorang annahu qahrun li aduwillah, ya, bahwasanya puasa ini untuk mengalahkan musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan berpuasa ini seseorang mengalahkan musuh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya, sesungguhnya syaitan merupakan musuh-musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia itu musuh, ya, benar-benar jadikan dia musuh. Kenapa kita harus menjadikan dia ini musuh? Karena senantiasa dia ini yad'u hizbahu, selalu dia itu mengajak, ya, kelompoknya
agar menuju neraka jahim, ya, untuk menuju neraka jahim, karena dia mengajak-ngajak, ya, mengajak kelompoknya menuju neraka jahim, wal iyadu billah. Nah, salah satu cara agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengalahkan musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan kita berpuasa. Li'anna wasilatal aduwi asyahwat, ya. Karena perantara yang dimiliki oleh musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah asyahwat, ya. Syahwat-syahwat, ya, syahwat yang dimiliki oleh manusia. Sudah dia itu manusia memiliki jiwa yang condong kepada hawa nafsu, ditambah lagi lingkungan yang mendukung, ditambah lagi bisikan-bisikan yang datang daripada syaitan, ya sudah, ya, maka dia akan dikalahkan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa innama, ya, taqwa syahawatu bil akli wasyurbi, ya. Dan sesungguhnya syahwat-syahwat tersebut, ya, itu akan menjadi kuat, ya, dengan makan dan juga dengan minum. Jadi seseorang dengan makan dan juga dengan minum itu akan semakin kuat syahwatnya, ya, semakin kuat syahwatnya. Madamat ardus syahawati mukhsabah, gitu ya. Dan selama, ya, ladang syahwat tersebut itu subur, gitu. Jadi semakin dia makan, semakin dia minum, itu semakin subur ladang yang dia miliki. Fasyayatinu yataraddaduna ila dzalikal mar'a. Maka otomatis, ya, syaitan tersebut, ya, bisikan-bisikan yang buruk tersebut, ya, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini, yang menyuruh kepada keburukan ini, mereka akan bolak-balik, ya, mereka akan senantiasa datang dan kembali kepada ladang yang subur tersebut, ya, karena ladang yang subur tersebut akan menjulur, menghantarkan kepada syahwat, ya. Jadi senang dia, ya, senang ketika ada ladang yang subur, maka dia akan senantiasa datang kepada ladang yang subur tersebut. Dia senantiasa bolak-balik, ya, ya, pulang pergi, ya, dengan seenaknya dia mendatangi ladang yang subur tersebut. Wa bitarkis syahawat, ya, tadiqu alaihimul masalik. Dan dengan meninggalkan syahwat-syahwat tadi, yaitu dengan makan dan minum, ya, dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang dimiliki oleh manusia tadi, tadiqu alaihimul masalik, maka akan semakin sempit jalan mereka, ya, ya, akan semakin sempit jalan mereka dalam menyesatkan hamba-hamba Allah, ya. Jadi semakin terhimpit mereka, ya, karena ladang yang tadi, ya, yang sebelumnya subur, ya, ladangnya semakin tidak subur, ya, karena seseorang merasakan lapar, dia merasakan haus, maka yang dia pikirkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan meninggalkan syahwat yang berupa makan dan juga minum tadi, dia, ya, akan menyempitkan gerak-gerik syaitan, ya, karena Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya syaitan, inna syaitana yajri, ya, min ibni Adam, ya, fi jaryi dam, ya, bagaimana syaitan itu dia mengalir, ya, mengalir di dalam diri anak Adam tersebut sebagaimana aliran darah, kama yajri ad-dam, ya, sebagaimana aliran darah. Maka dengan kita berpuasa tersebut, maka semakin menyempitkan gerak-gerik mereka, ya. Maka Nabi SAW dalam beberapa kesempatan, salah satunya adalah di dalam hadis, yaitu tentang yang ditujukan kepada para pemuda, ya, para pemuda, wahai sekian pemuda, ya, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang mampu di antara kalian, ya, tentang finansialnya, ya, tentang
hartanya dan juga kesiapan dia, maka hendaklah dia berpuasa, hendaklah dia menikah. Ya. Dan barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bis-shaum. Ya. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia melakukan puasa. Fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya dengan puasa tersebut, puasa merupakan tameng bagi dia. Ya, yang akan yaksir asyahwat, yang akan mematahkan syahwat-syahwat tersebut dengan berpuasa. Ya, tentunya berpuasa yang menahan dari pendengaran-pendengaran yang diharamkan, penglihatan-penglihatan yang diharamkan, ya, lisan-lisan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal-hal ini, ya, dengan meninggalkan syahwat-syahwat tersebut, niscaya dia bisa akan menyempitkan gerak-gerik musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, maka ini dua hal yang membuat membuat seseorang dengan berpuasa tersebut dia mendapatkan keutamaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena itu merupakan amalan yang rahasia yang tidak diketahui oleh pandangan-pandangan manusia, dan juga yang kedua dia dapat mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dan juga pengaruh daripada dia mengalahkan musuh Allah tersebut, dia fokus, bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat syahwat yang menuruti hawa nafsunya. Maka dari sinilah muncul keistimewaan daripada puasa itu sendiri. Wallahu taala a'lam. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pembukaan ini, yaitu beliau menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan puasa dan juga keutamaan puasa dari sisi dua sisi tersebut. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ya, sunnah-sunnah dalam berpuasa. Maka di sini, di sini adalah sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau merupakan panutan kita di dalam berpuasa. Maka seseorang ketika berpuasa hendaklah memperhatikan adab-adab tersebut, agar puasanya tersebut semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan atau dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama di antara sunnah-sunnah puasa ini adalah, sini nomor 1, yustahabbus sahur. Disunnahkan dia memakan sahur, memakan sahur. Jadi sahur ini ketika kita berikan harokat dia gitu, maka itu artinya adalah makanan yang dimakan ketika sahur. Dan kalau kita bacanya dengan suhur, itu menunjukkan bahwasanya itu perbuatan, perbuatan sahur itu sendiri, itu namanya suhur. Sedangkan ketika kita mengatakan sahur, maka adalah makanan yang disantap atau minuman yang diminum ketika waktu sahur. Dan waktunya adalah waktu sahar, gitu, waktu sahar. Maka disunahkan sahur tersebut. Tasahharu, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Di antara keberkahan tersebut adalah seseorang dengan sahur yang dia tunaikan tersebut menjadi sebab dia memiliki kekuatan ketika menghadapi puasanya tersebut. Dia tidak merasa lemas dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan dirinya, dan dia sudah mengikuti tuntunan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyantap sahur. Maka ini hukumnya sunnah. Bahkan di beberapa riwayat Nabi SAW, walau bijur'ati ma'in, meskipun dengan hanya 1 teguk air, hendaklah dia menyantap sahurnya tersebut. Wa ta'khiruhu, gitu, dan mengakhirkan. Jadi
ketika sahur itu ya diakhirkan, ya diakhirkan. Jadi semakin akhir yaitu semakin baik, ya semakin baik, ya semakin afdol, ya semakin utama. Jadi semakin diakhirkan semakin utama. Dan kemudian yang kedua di sini adalah ta'jilul fitr, ya wa ta'jilul fitr, dan menyegerakan berbuka puasa, ya. Bagaimanapun keadaan yang dia laksanakan di situ, ya, maka dia menyegerakan berbuka itu merupakan sunnah nabinya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Ya, senantiasa manusia ini dalam keadaan kebaikan, ya, selama mereka mensegerakan berpuasa, mensegerakan berbuka puasa, ya. Jadi tanda kebaikan di dalam diri kaum muslimin adalah ketika mereka berpuasa, mereka kemudian berbuka gitu ya, dan menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda waktu mereka berbuka. Ketika sudah terbenam matahari, maka dia langsung, ya, berbuka puasa, tidak menunda-nunda sampai nanti, ya, sampai isya misalkan atau sampai malam, tidak, ya. Maka di situ ya menunjukkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ta'jilul fitr wa an yuftira ala tamr. Nah, dan sunnah yang selanjutnya adalah dia berbuka dengan kurma, ya, berbuka dengan kurma. Ketika ada kurma, maka yang lebih utama dia makan kurma kemudian baru makan, ya, makanan yang lain. Maka ketika dihidangkan di situ berbagai macam makanan dan ada yang namanya kurma, maka kita santap kurma tersebut. Karena kurma merupakan sunnah, ya, sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun ketika tidak ada kurma, adanya air, maka kita, ya, berbuka dengan air tersebut. Ya, yang penting kita berbuka, ya, meskipun dengan satu teguk air, maka itu sudah dikatakan dia mensegerakan berbuka puasa dan sudah mendapatkan sunnah, ya, sudah mengamalkan sunnah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang keempat adalah di sini dikatakan wa yustahabbul judu fi Ramadan, dan disunahkan, ya, seseorang dermawan, ya, ketika di bulan Ramadan, ya. Wa fi'lul ma'ruf, ya, ini yang kelima, dan dia mengerjakan, ya, kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan, senyum, ya, di muka saudaranya, yaitu merupakan kebaikan, ya. Dia menjawab salam itu merupakan kebaikan. Dia menyebarkan salam itu juga kebaikan. Dia menolong, ya, saudaranya yang lagi kesusahan, yang butuh bantuan, itu juga merupakan kebaikan, dan masih banyak, ya, jalan-jalan kebaikan. Maka itu disunahkan di dalam bulan puasa, yang mengerjakan hal-hal yang baik. Wa kathratus shadaqah, dan memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Ya. Jadi orang yang dermawan itu, ya, seseorang, ya, tingkatan yang paling rendahnya itu seseorang ketika dia diminta kemudian dia memberi, ya. Ketika dia meminta, ada yang meminta kemudian dia memberi, itu adalah seseorang yang dermawan. Dan tingkatan yang paling tinggi di dalam kedermawanan tersebut adalah seseorang isar, ya, seseorang isar, mendahulukan orang lain daripada, ya, dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri tersebut dia masih butuh, ya, terhadap apa yang dia berikan kepada orang lain tersebut, ya. Maka itu adalah tingkatan yang paling tinggi, ya, yang sangat-sangat sulit, dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yaitu mereka mendahulukan orang lain, ya, daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka memiliki kebutuhan, ya, memiliki kebutuhan di dalam apa yang mereka berikan tersebut, tapi mereka mendahulukan, ya, kepentingan orang lain. Maka ini adalah tingkatan, ya, kedermawanan yang paling tinggi, ya,
yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini ya, seperti ini disunahkan di dalam bulan Ramadan yang memperbanyak kedermawanan, ya, mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Merupakan momen-momen yang sangat mulia gitu ya. Bulan Ramadan, dan kita telah paparkan bagaimana keutamaan bersedekah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa yang memberikan pahala yang sangat besar di dalam satu sedekah yang dia keluarkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu dan kuasa untuk menjadikan sedekah yang kecil menjadi besar, ya, sebesar gunung yang sangat tinggi. Ya, dan itu sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau berpuasa. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yang nomor 7 tentunya, wa istahabbu dirasatul Quran, ya. Dan disunahkan mempelajari Al-Quran, ya, membaca, ya, mempelajari, memahami, mentadaburi, ya. Maka momen yang sangat, ya, pas, ya, adalah di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, ya, bulan yang dibukakan pintu-pintu kebaikan dan ditutup seluruh pintu-pintu keburukan, dibelenggu setan-setan, ya, di bulan Ramadan. Maka kita rasakan dampak yang sangat spesifik, ya, tentunya kita rasakan dampak yang sangat nampak di tengah-tengah masyarakat, ya, bagaimana berubah lingkungan ketika di bulan Ramadan, ya. Situ, ya, terdapat semangat di dalam mengerjakan ibadah, ya, di pagi hari, di siang hari, dan juga di malam hari. Itu adalah karena barokah yang ada di bulan Ramadan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya. Disunahkan di sini adalah dengan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Wal i'tikafu fi Ramadan, di sini nomor 8, ya, di antara sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan adalah i'tikaf, ya, menetap, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meniatkan ketika dia menetap di masjid tersebut, meniatkan i'tikaf, ya, menetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri. I'tikaf itu artinya berdiam diri, fokus, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. La siyama fil ashril awakhir, apalagi di 10 hari terakhir. Ya, justru pahala-pahala yang besar itu menanti ketika di akhir-akhir suatu ibadah. Dan kebaikan baik atau enggaknya suatu ibadah ditentukan di akhir-akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirannya. Ketika akhirannya itu bagus, maka menunjukkan bagusnya ibadah yang telah dia lakukan, ya. Maka di bulan Ramadan, ya, 10 hari terakhir ini merupakan hari-hari yang sangat mulia, ya, hari-hari yang diagungkan para salaf radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullahu taala jami'an, wa ziyadatul ijtihadi fihi, dan menambah, ya, kesungguhan dia, ya, di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini nomor 9 berarti, ya, nomor 9 di sini dikatakan dia menambah, ya, kesungguhannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Kesungguhan dalam beribadah maksudnya, ya, bukan kesungguhan di dalam tidurnya atau kesungguhan di dalam bekerjanya, kesungguhan dalam beribadah, benar-benar bertafarruq, ya, memfokuskan dirinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra al-akhira syadda mi'zarahu wa ahyal laila wa aiqadha ahlahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya,
Maka apa yang beliau lakukan adalah syadda mi'zarahu, semakin mengencangkan sarungnya. Ya, semakin mengencangkan sarungnya, ya, bukan semakin mengendorkan, tapi semakin mengencangkan sarungnya. Wa ahyal laila, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Karena memang beliau tahu ya bagaimana di akhir-akhir ini biasanya manusia semakin menurun gitu ya, semakin menurun, semakin maju ya, artinya soft itu semakin maju. Kalau seandainya di awal-awal Ramadan itu softnya bisa 5 baris ya, maka di akhir-akhir Ramadan itu soft bisa 1 atau tinggal 2 baris ya. Maka beliau mengingatkan pada kita semua, justru ketika di akhir itu malah kita semakin mengencangkan ya sarung kita ya, jangan sampai semakin mengendorkan sarung kita ya. Maka yang beliau lakukan adalah menghidupkan malamnya, menghidupkan malam dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa aiqadha ahlahu, dan beliau tidak melakukannya sendiri, tapi beliau wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Ya, karena ya memang surga itu ya kita harus mengajak ya saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau setelah menyampaikan hadis yang datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau menyampaikan penjelasan para ulama rahimahumullah, wa dzakaral ulama'u fi ma'na syaddil mi'zar wajhain. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan di sini makna daripada mengencangkan sarung itu apa ya. Ada 2 makna di situ ya, ada 2 makna yang terkandung di dalam apa yang disampaikan oleh Bunda Aisyah tadi tentang kisah tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah annahu al-i'rad 'anin nisa. Ya. Di situ beliau menjauhi istri-istrinya ya. Jadi ketika 10 hari terakhir tersebut ya, beliau fokus dalam beribadah yang menjauhi ya istri-istri beliau ya. Maka ini menunjukkan kita pun sebagai umatnya ya, ketika 10 hari terakhir maka kita semakin mengencangkan ya sarung kita ya, kita fokus dalam beribadah, menghidupkan malam-malam ya, di bulan Ramadan tersebut, terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah annahu kinayatun 'anil jiddi wat tashmiri fil amal. Ya, di sini ya, terdapat kinayah ya, terdapat kiasan ya, daripada al-jidd ya kesungguhan, wat tashmir fil amal ya, kesungguhan dengan benar-benar gitu ya, benar-benar tashmir ya, benar-benar melipat gandakan gitu ya, melipat gandakan kesungguhan yang dimiliki di dalam malam-malam tersebut dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya, mereka mengatakan, para ulama mengatakan wa kana sababu ijtihadihi fil ashri talaba lailatul qadar. Ya ini. Para ulama mengatakan bahwasanya sebab Nabi bersungguh-sungguh ya, semakin mengencangkan sarungnya itu ya karena beliau ingin mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Bayangkan satu beribadah dalam satu hari ya, bukan satu hari, dalam satu malam itu lebih baik ya daripada beribadah di 1000 bulan ya, sekitar 84 tahun lah lebih ya. Maka ini menunjukkan ya keutamaan yang sangat besar. Maka seseorang bersungguh-sungguh ya ketika sampai kepada penghujung ya akhir di bulan Ramadan tersebut agar mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan, dan juga tentunya surga Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya kita akan teruskan ya setelah kita
membahas tentang pendahuluan dalam berpuasa tadi, ya, kemudian selanjutnya adalah tentang puasa, sunnah-sunnah dalam berpuasa. Kemudian insyaallah taala ya akan membahas tentang rahasia-rahasia ya di dalam berpuasa dan juga berkaitan dengan adab-adabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, senantiasa memberikan hidayahnya dan senantiasa mengkokohkan kita dan menguatkan kita di atas hidayah sunnah sampai kita meninggalkan dunia ini insyaallah taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi